Ya, pemirsa, pemilu baru saja usai dan banyak hal yang terjadi. Kecewa dan putus asa adalah hal yang tentunya banyak terjadi, namun protes dan ketidakpuasan hal yang paling sering kita dengar. Walaupun banyak juga yang bergembira dengan hasil yang didapat. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Mungkinkah banyak kecurangan yang dilakukan sehingga banyak ketidakpuasan di sana-sini? Dan sejauh mana juga dalam pemilu kali ini terdapat tindak pidana? Baik, Public Corner kembali hadir menjumpai Anda tentunya bersama saya Gita Nafiza, dan kali ini kami mengangkat tema kasus pidana pemilu. Bersama saya telah hadir seorang praktisi hukum, Muhammad Nasihan. Selamat datang Pak untuk yang kesekian kalinya ya dalam Public Corner dan dalam topik kejahatan yang dilakukan dalam pemilu. Tapi memang ini menarik sekali, semakin hari semakin banyak yang saya catat ini dalam catatan saya, memang banyak sekali pelanggaran. Seperti tadi berita terakhir, ada satu orang warga di daerah Cilegon itu, masyarakat sekitar memang melihat dia melakukan pencontrengan di TPS yang sama sebanyak 3 kali. Itu masyarakat udah banyak yang menjadi saksi. Tapi KPUD sana pun membiarkan seperti itu. Mengapa sih Pak sebetulnya hal ini bisa terjadi, Pak? Ya, kalau tadi judulnya memang pelanggaran dan pidana pemilu, ya KPUD yang membiarkan itu bisa dipidana minimal 6 bulan sampai 36 bulan. Dan oleh karena itu dengan adanya banyaknya pelanggaran yang seperti kita lihat sekarang ini, biarkanlah itu diinventarisir oleh semua tokoh-tokoh nasional kita, tokoh-tokoh partai sedang bergabung di situ. Tapi apa gunanya diinventarisir kalau nggak ada tindakannya juga ya? Iya, artinya itu tetap secara hukum harus di pembelajaran ke depan. Tetapi beberapa hal yang perlu kita catat kalau kita bicara pelanggaran, tentu ada pelanggaran sebelum pemilu, pada pelaksanaan pemilu dan setelah pemilu. Kita tidak lagi membicarakan di sebelum. Karena kalau kita bicara sebelum, pada saat sekarang sudah pemilu, itu rasanya ya kredibilitas kita kok, kebangsaan kita kok dipertanyakan banget gitu loh. Kenapa sih kok ributnya setelah kalah gitu ya? Kenapa sih kok nggak waktu tahapan di mana pemilu belum dilaksanakan itu, disitulah jegal. Kalau perlu nggak perlu ada pemilu ketika memang DPT itu ya? Ya, tetapi mereka semua kan masih penasaran, masih GR dengan keyakinan masing-masing akan mengeklaim dapat 27%, 20%, 15% masing-masing, itu haknya lah. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa ada partai tertentu yang sekarang menjadi dominan memperoleh suara. Wajar kalau kemudian bangsa ini seperti penyakit lama pada umumnya, memang sulit sekali untuk menemukan kesiapan atau mendapatkan kesiapan dari anak bangsa ini untuk menghadapi kekalahan. Tetapi legowo itu yang tidak punya, dan oleh karena itu ada di samping masalah-masalah yang tadi kita temukan, tragedi-tragedi yang tadi kita temukan, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti secara hukum. Tapi ketika telah selesai di pemilu ini, ada satu yang sangat esensi dari seluruhnya, yaitu mengenai penetapan kursi di DPRD, khususnya di tingkat 2 dan tingkat 1. Kalau nasional undang-undangnya jelas, kalau yang merasa kecil ya nggak usah lah GR-GRan repot-repotan bikin partai, bukan kita diskriminasi. Tapi atau maksudnya bisa juga berkaca pada diri sendiri dulu ya? Paling nggak introspeksi lah. Kalau cuman keinginan semua anak bangsa boleh punya keinginan, tapi ya mbok ngukur kekuatan. Dan bangsa ini jangan direbutkan dengan memilih gambar aja udah pusing begitu ya. Nah, apa yang tragedi hukum, tragedi konstitusi, tragedi dari demokrasi itu adalah ketika kita bicara esensinya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa seorang calon dapat perolehan suara terbanyak, itulah yang layak untuk mendudukin. Artinya ini representatif dari aspirasi bangsa dan masyarakat memilih figur. Nah, sekarang ada masalah. Kalau satu partai ini mencalonkan cuma 1 orang atau 2 orang, karena dia tahu betul buat apa saya masang 7 atau masang 9? Posisinya nggak jelas. Oke, 2 orang. Ternyata yang 2 ini suaranya sangat signifikan, lebih besar daripada kalau suara itu di total satu partai, misalnya partai A mencalonkan 7 orang. Kalau di total 7 orang ini hampir sama dengan 1 orang ini. Lah, kalau di total penempatan cara penghitungannya itu adalah jumlah perolehan partai, banyak-banyakan akumulasi, ya tentu yang ini tidak dapat. Ketika tidak dapat, padahal suaranya perorangan lebih banyak, ini mencederai, dan ini tragedi hukum, ini tragedi konstitusi. Ada terjadi kan seperti itu di daerah, Pak? Ini belum ditetapkan, tapi semua, contoh partai kecil, memang tidak lolos untuk ke parliamentary di DPR RI. Tapi di kabupaten dia mendominan karena melihat tokoh. Demokrat yang sekarang menang ini, saya katakan terus terang aja,
tidak melihat Demokratnya kok, karena melihat Pak SBY aja. Figurnya ya. Figurnya aja. Tapi sebenarnya sejauh mana pemilu itu juga dapat dimasuki oleh tindak kejahatan sebenarnya? Oh, banyak sekali. Dari pintu-pintu mana Ya, saja. semua Katanya sebelum Anda juga tadi mengatakan bahwa undang-undangnya pun sudah begitu ketatnya. Undang-undang begitu ketat. Di mana sih undang-undang di Indonesia ini yang longgar sebenarnya? Tapi komitmen dari penegak hukumnya lah yang begitu memberikan ruang menjadi tidak ketat. Undang-undang pemilu, pelanggaran itu sendiri untuk pidananya lebih dari 50 pasal mengatur tentang pidana itu. Misalnya yang tadi kita ikuti di El Sinta atau di pemberitaan tertentu, ada kotak suara yang kemudian segelnya dibuka, gemboknya dibuka. Nah, ini jangan ditangkap hanya yang gunting saja. Yang menjaga kotak ini juga bisa dipidana 12 bulan itu. Iya, 12 bulan dan 36 bulan. Banyak sekali. Sekarang ini yang rame-rame para tokoh-tokoh nasional yang nggak mau berhenti berjuang untuk memposisikan dirinya. Tanda kutip nih ya. Dalam tanda kutip. Ini juga saya yakin mereka semua punya kekuatan, punya power, punya istilahnya grassroots. Luncurkan sekarang, berangkatkan mereka itu untuk investigasi menemukan permasalahan yang konkret. Jangan asumsi, jangan opini. Baik itu DPT, baik itu suara-suara yang rusak, baik orang yang sebenarnya memilih. Jadi sekarang waktunya mereka kalau misalkan memang mau menuntut pun alokasikanlah sejumlah dana memang untuk menginvestigasi ke daerah seperti itu. Wajib seperti itu, jangan masyarakat dibawa kepada asumsi. Pada asumsi dan opini. Jangan, Bang. Dan kasihan juga masyarakatnya, mereka sudah meluangkan istilahnya masyarakat sudah meluangkan waktunya untuk memilih untuk pergi ke TPS. Terus hasilnya adalah seperti ini, para penguasanya juga berebut kekuasaan, sehingga nanti menjadikan sebuah yang apolitisnya semakin besar juga nanti 2014 nanti. Secara politis, makanya kemarin waktu tadi saya berangkat dari ini pagi-pagi tadi saya sudah juga melihat di Metro ini ada dua partai besar yang berantem, dua-duanya mengeklaim, yang satu mengatakan dia lagi tidak pede, begitu kalah panik, yang satu lagi Anda lebih tidak pede. Saya katakan dua-duanya memang tidak perlu pede. Kita break dulu nih, Pak. Kita harus lihat iklan-iklan dulu nih, Pak ya. Pemirsa, kami juga menantikan komentar, saran ataupun kritik Anda untuk Public Corner ini melalui SMS. Silakan Anda ketik BC spasi lalu istilah komentar Anda. Kirimkan ke 6876. Nanti di segmen kedua kami juga akan membuka kesempatan kepada Anda untuk berinteraksi langsung bersama kami di sini. Silakan hubungi 58 3022 di segmen kedua, nanti kami akan kembali untuk Anda. Dapatkan informasi seputar aktivitas perbankan, mulai dari kegiatan korporat, produk dan pelayanan nasabah, hingga kepedulian sosial dalam B-News. Setiap Senin sampai Jumat pukul 18.55 di Metro TV. Dipersembahkan oleh Bank Bukopin. Ini, Anda bisa mendapatkan semua informasi tentang pemilu. Di tempat ini, berita aktual hasil pemilu kami antarkan untuk Anda. Bersama saya, di tempat ini, di Election Center Metro TV. Referensi Pemilu Indonesia, Metro TV. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Public Corner dengan topik kasus pidana pemilu. Dan kami juga masih menantikan pertanyaan ataupun komentar Anda. Silakan hubungi 58 3022 dan tampaknya sudah ada Ibu Deborah nih. Halo, selamat sore Ibu. Halo. Iya, silakan Bu.
Iya, selamat sore Pak Nasihan, selamat sore Ibu Gita. Selamat sore. Iya, saya mau tanya. Anggota keluarga saya kan ada 6 ya. Ayah, ibu, 2 kakak, dan saya. Kakak saya itu yang pertama di luar negeri, di Australia. Nah, pas pemilu kemarin itu, pemilu legislatif kemarin, kakak saya yang di Australia terdaftar, tapi saya yang anak bungsunya malah nggak terdaftar gitu. Padahal umur saya 17 tahun itu sudah dari 2 tahun yang lalu. Itu gimana menghadapinya, apa harus lapor kemana gitu? Iya, ini juga ada tuntutan ya kepada pemerintah dan juga KPU yang dituding namanya apa? Menindas, bukan menindas ya, maksudnya melanggar lah hak asasi masyarakat Indonesia dalam hal pemilihan ini. Itu 12 bulan kalau kita laporkan. Jadi membiarkan seseorang yang sudah komplain untuk melaporkan bahwa kenapa saya nggak dapat panggilan, dan kemudian setelah laporan belum ditindaklanjuti, Panwasnya juga kena, KPU-nya juga kena. Persoalannya dari sekian banyak yang dikomplain ini, kenapa sih cari bukti sulit gitu loh? Saya nggak percaya itu. Makanya daripada rame-rame kumpul di Tengku Umar, lebih bagus sebarkan kekuatan itu untuk menemukan bukti. Supaya bangsa ini ada pembelajaran. Ini buktinya udah ada, masyarakat sudah melihat dengan mata justru itu sendiri, tapi memang alasannya kata KPU-nya, loh ini udah lewat dari 3 hari, nggak bisa gitu. Ini seperti itu. Jangan masyarakat itu dikorbankan, apalagi menjadi korban karena ketidakbecusan KPU itu sendiri. Sosialisasi menjadi kewajiban. Undang-undang ini bukan kita itu berprinsip semua orang dianggap melek hukum, dianggap tahu undang-undang. Nah, kewajiban KPU yang berkompeten di dalam hal ini mensosialisasikan tentang undang-undang itu sendiri, bahwa komplainnya itu harus dalam waktu 3 hari, itu juga harus masyarakat tahu semua. Apa yang sudah dilakukan? Sudah atau belum? Atau orang belum melihat bukunya aja belum pernah. Tapi mungkin masyarakat juga sekarang menanti ketegasan para aparat hukum juga seperti itu untuk memasukkan ataupun memang menindak secara hukum para pelanggar-pelanggar itu. Karena kita juga banyak sekali mempunyai video-video bukti. Bahkan tadi terakhir di Papua pun petugas KPUD-nya sendiri loh yang mencontreng di lembaran seperti itu. Berbagai variabel pelanggaran, berbagai kesalahan baik di satu daerah ke daerah lain dengan berbagai macam-macam. Itulah yang membuat dikomplain oleh banyak para tokoh-tokoh nasional yang nggak pernah mau tidak nasional itu, bahwa pemilu ini dianggap pemilu terburuk, pemilu yang tidak legitimate, pemilu yang akan dilakukan class action, pemilu itu hak semua, hak demokrasi. Demokrasi memang saya setuju juga berpendapat bahwa. Tapi do you think Pak Nasihan berpikir bahwa ini pemilu tidak legitimasi? Kalau dari sudut pembiayaan, lebih bagus legitimasi, nggak usah lagi ada. Nggak usah ada pengulangan. Untuk apa? Diulang 10 kali pun hasilnya begini juga, ketemu tokoh itu juga. Apa dong? Gitu loh. Apa dong? Jadi begini, ini pembelajaran. Ini pembelajaran. Proses demokrasi sudah selesai. Mari kita sikapi dengan jiwa besar. Yang kalah ya harus legowo juga. Yang menang juga jangan menutup mata. Kalau memang kemenangan itu nanti ketemu bukti bahwa itu ada kecurangan, beri ruang. Dan jangan segan-segan, baik itu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, pengadilan, kepolisian, semua harus konsisten untuk penegakan hukum. Ini hukumnya ada. Dan oleh karena itu tidak boleh ditutup-tutupin. Kalau memang ada pelanggaran, baik itu mengenai DPT, yang konon, kalau ada partai si A ini tahun lalu memang menang, itulah yang di DPT kan itu disupport untuk tetap hidup. Kalau orang hidup pun kalau perlu jika tidak memberikan kontribusi terhadap kemenangan tokoh tertentu, maka orang hidup dimatikan. Tapi sebaliknya orang mati dihidupkan. Nah, yang begitu tidak boleh asumsi, tidak boleh dengan harus berdasarkan fakta harus bukti, dan harus fakta. bukti. Berikan pembelajaran masyarakat. Tapi masyarakat juga udah ada fakta, udah ada bukti, pengen dong ada kejelasan. Pasti, dan itu saya juga menjadi orang mendaftar orang paling depan untuk menindaklanjuti di mana ada buktinya, polisi tingkat mana yang mendiamkan itu, dan kekuatan polisi partai politik yang mana yang menutupi kebenaran untuk ditegakkan, saya siap mati. Nanti penyerap bisa penuh nih Pak. Halo, halo sore. Selamat sore. Iya silakan Pak. Mbak Gita Nafis. Iya silakan Bapak. Pak Ngemeroni di Bekasi. Iya Pak. Selamat sore Bapak praktisi hukum. Ya. Bagaimana menurut tanggapan Bapak untuk menghindari segala kesemrawutan dalam pemilu itu jadi dikembalikan seperti dulu, tapi tidak persis seperti dulu. Maksud saya kembali seperti era sebelum reformasi. Jadi tidak ada yang mencalonkan diri jadi presiden, tidak ada yang mencalonkan diri jadi
anggota DPR ataupun DPRD juga diadakan referendum, serahkan semuanya itu pada rakyat, apa maunya rakyat, pemimpin siapa yang diingini oleh rakyat. Jadi rakyat kan udah tahu pemimpin yang sering terlihat di layar televisi. Jadi itu untuk menghindari segala kekisruan dalam pemilu. Baik. Gimana Pak? Insya Allah akan dijamin nggak akan terjadi kekisruan dan tulus. Soalnya jadi tidak semuanya pada malu mencalonkan diri jadi pejabat itu malu. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih sekali. Gimana nih? Ada dua hal Pak. Bagaimana menghindari untuk tidak terjadi kesemrawutan seperti sekarang yang kita alamin ini. Satu, figur-figur daripada pelaku pemilu ini, baik KPU, baik Panwas, semua pihak harus betul-betul netral, objektif. Jangan lagi lihat gambar-gambar itu dengan siapa ada di situ. Tidak perlu. Tapi yang dilihat adalah burung Garuda dan Bumi Pertiwi. Cari tokoh-tokoh yang punya komitmen seperti itu. Jangan lagi nengok ke kiri ketemu Gus Dur, ke kanan ketemu Megawati, ke depan ketemu Prabowo, ke belakang ketemu Wiranto, dan sebagainya. Jangan itu, jangan terbawa kepada situ. Selagi masih berorientasi kepada interest yang seperti itu, amburadul seperti ini akan tetap terjadi. Kedua, mengenai referendum, Pak, kalau itu dilakukan, saya orang pertama yang setuju sebenarnya. Tapi saya yakin itu akan sulit sampai di sana, karena para tokoh-tokoh ini kan akan terjebak mati suri di dalam strategi politiknya. Dia nggak bisa main dong, rakyat penuh semuanya. Kalau itu yang muncul, mungkin satu Bapak, yang kedua SBY, dan yang ketiga Geta Nafisa saja. Mungkin saya menjadi penonton juga, gitu. Gitu. Jadi, oke, mungkin banyak sekali lah ya masyarakat Indonesia yang intinya memang kecewa dengan pemilu sekarang. Dan mungkin mereka mempunyai bayangan-bayangan seharusnya pemilu itu seperti apa ke depannya. Gitu. Tapi bagaimanapun ini adalah sebuah langkah yang memang harus dilalui dalam rangka demokratisasi di negeri ini ya Pak ya. Betul. Jadi lagi-lagi saya masih melihat ada satu hal esensi yang seperti tadi, bahwa demokrasi itu di tangan rakyat dan suara mayoritas rakyat adalah kekuatan. Karena itu siapa caleg di DPRD tingkat 2 dan berkait dengan otonomi daerah di satu sisi, keputusan Mahkamah Konstitusi di lain sisi, jangan suara partai. Kita bukan pilihan partai ini. Kita memilih figur caleg. Bagaimana pun harus diselesaikan sekarang sebelum diumumkan, sebelum ada perang horizontal, perang saudara. Tadi menarik Bapak menyebutkan bahwa kekuatan semuanya ada di masyarakat. Bagaimana menggerakkan masyarakat ini untuk menghukum semua pelaku tindak kejahatan yang ada di pemilu ini apa? Kita bahas segmen 3 nanti. Baiklah, kami akan segera kembali untuk Anda saat lagi di segmen terakhir. Pastikan Anda bersama kami di Metro TV. Dapatkan informasi seputar aktivitas perbankan, mulai dari kegiatan korporat, produk dan pelayanan nasabah, hingga kepedulian sosial dalam B-News. Setiap Senin sampai Jumat pukul 18.55 di Metro TV. Dipersembahkan oleh Bank Bukopin. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap generasi penerus, Media Indonesia melakukan perang terhadap narkoba. Media Indonesia bekerja sama dengan pihak yang peduli terhadap perang melawan narkoba, melakukan kegiatan positif di sekolah-sekolah di Bogor dan di Bandung. Salah satu kegiatan penting roadshow ini adalah pemberian informasi yang benar dan tepat tentang narkoba dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Aku pengedar narkoba.
Setelah sukses di Bogor dan di Bandung, tahun ini kami ada di Jakarta. Mari bergabung bersama kami, kita jauhi narkoba. Metro hari ini. Metro hari ini jam 5:30 sore. Ya, Anda masih bersama kami di Public Corner dengan tema kasus pidana pemilu. Berbicara tentang kasus pemilu seluruh Indonesia, ini pasti memerlukan biaya yang luar biasa banyak, Pak, untuk menggerakkan, membayar orang untuk melakukan tindak kejahatan itu nggak mungkin hanya 10-20 juta seperti itu. Apakah mungkin ini ada sebuah organisasi yang kejahatan yang terorganisir seperti itu, Pak? Ya, satu modus kejahatan yang kemudian implikasinya bisa ditangkap secara vulgar di masing-masing daerah, kemudian ditarik garis korelasi sepertinya mencurigakan memang gitu. Ada beberapa daerah yang diklaim sekarang ini, konon sementara ini diklaim bahwa kenapa ada partai tertentu yang pelonjakannya 3 kali lipat ini. Kalau saya jawabannya gampang, orang tidak melihat partai, pasti melihat figurnya. Itu saya. Sekarang ini Tetapi semua pihak mengeklaim kenapa yang dulu itu diyakini memilih figur itu, maka ini utuh DPT-nya gitu loh. Tetapi yang tidak memilih figur ini di beberapa daerah itu yang komplain juga tidak ditanggapi, yang sejumlah DPT jika tidak terdaftar. Tapi itu asumsi ya, Pak, nggak ada buktinya seperti itu. Itu tadi saya katakan, tokoh-tokoh ini adalah mempunyai uang banyak dan luar biasa. Untuk keperluan itu saya pastikan tidak sebanyak iklan yang dikeluarkan, biaya iklan yang dikeluarkan. Bayar orang-orang untuk investigasi guna menemukan kebenaran agar masyarakat tidak dibiasakan dengan asumsi, dengan persepsi, dan kemudian dengan justifikasi yang belum tentu mendasar. Nanti jangan mereka menginvestigasi karenanya mereka sendiri gitu ya, Pak. Nah, saya rasa saya tidak menutup diri itu bahwa memang semua orang boleh berkepentingan sekarang ini. Sepertinya mereka semua sekarang sudah pada kepanikan. Gitu. Karena ini kekuatan adalah di masyarakat seperti Bapak bilang tadi. Bagaimana ini menggerakkan masyarakat agar pemilu nanti nih pilpres lah. Satu, masyarakat mudah-mudahan kali ini memilih. Ini kan proses demokrasi di dalam pemilihan legislatif ini sudah selesai. Apapun ceritanya, kurang lebihnya, plus minusnya, mari kita terima sebagai satu kebangsaan. Tetapi ke depan, kita segera punya agenda memilih presiden. Ke depan, kita jangan kejebak di dalam pemilihan itu. Masyarakat betul-betul harus mandiri. Dengan modal satu, kalau calonnya sudah cocok, tapi juga ada mengantarkan amplop atau sembako, ya terima-terima saja. Tapi calonnya cocok. Tapi kalau calonnya nggak cocok, walaupun sembakonya 1 ton jangan dipilih. Apalagi 100.000, apalagi 50.000. Ngeronda aja bisa, kenapa enggak nanti pas pilpres kita juga ngeronda di situ. Kita ngeronda di situ. Baik, terima kasih sekali ya. Pengawasan utama memang harus dari masyarakat independen ya, Pak ya. Baik, terima kasih sekali Bapak sudah hadir di Public Corner sore ini ya, Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Public Corner kali ini. Kami tunggu kritik maupun saran Anda di Public Corner @metrotvnews.com. Dan atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Gita Nafiza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami akan menjumpai Anda kembali esok di jam yang sama dan tentunya hanya di Metro TV, dan sampai jumpa. Thank you.